Salam sejahtera, salam sukses untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam modul belajar manajemen isu dan krisis. Kali ini modul 5. Kita akan berbicara mengenai manajemen krisis, definisi dan konteks. Jadi, rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita sudah tidak lagi berdiskusi mengenai isu. Asumsikan bahwa isu yang tadinya hanya sebatas desas-desus sekarang berkembang menjadi krisis, dan kemudian krisis itu berdampak pada perusahaan atau pada organisasi dengan mana kita bekerja di dalamnya. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita mengelola krisis? Apakah ada teori yang berhubungan dengan itu? Apakah ada model cara merencanakan manajemen krisis? Hal inilah yang akan kita pelajari dalam modul-modul berikutnya. Tapi untuk pertemuan di modul 5 kita akan berbicara mengenai manajemen krisis, definisi dan konteks. Bisa dibilang sebagaimana dijelaskan pada modul awal di kegiatan belajar 1 dan 2 bahwa krisis itu pada prinsipnya adalah segala peristiwa atau hal yang bisa berdampak negatif atau positif pada perusahaan, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Jadi kadang-kadang bagi orang-orang yang optimis atau bagi praktisi komunikasi korporat, mereka akan melihat krisis sebagai upaya untuk turning point menjadi sesuatu yang positif. Misalnya kecelakaan pesawat terbang, jika bisa dikelola dengan baik, itu akan bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, jadi manajemen krisis adalah upaya mencegah atau merespon atas krisis yang telah menimpa perusahaan. Katakanlah tadi kecelakaan pesawat terbang, maka bagaimana kemudian kita mengelola krisis tersebut dan bagaimana kita berkomunikasi dengan semua stakeholder relevan, itu akan menjadi tantangan tersendiri. Jadi komunikasi di saat krisis manajemen seperti ini menjadi ujung tombak bagi perusahaan untuk memastikan bahwa semua stakeholder yang terlibat di dalamnya terkomunikasikan atau tersampaikan informasi yang relevan. Nah, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa saja jenis-jenis krisis itu. Secara sederhana, krisis terbagi menjadi 3, yaitu operational crisis, smoldering crisis, dan sudden crisis. Operational crisis adalah krisis yang berhubungan dengan aktivitas keseharian. Kehabisan bahan kerja, kehabisan sumber daya di tempat kerja, kemudian misalnya bahan bakar kendaraan yang habis, kemudian sumber daya alam yang membuat kita harus pindah ke tempat lain, itu operational crisis. Smoldering crisis adalah krisis yang diawali dengan gejala, atau secara sederhananya, krisis yang diawali dengan isu, ancaman demo, ancaman mogok kerja, ancaman dari masyarakat akan melakukan penghadangan terhadap aktivitas perusahaan, itu masuk kategori smoldering crisis. Jadi krisis yang diawali dengan gejala. Akan tetapi rekan-rekan, perlu juga dipahami, ada krisis yang tidak diawali dengan gejala, tiba-tiba saja terjadi. Apa itu? Kebakaran di tempat kerja, bencana alam, entah itu gempa bumi, banjir. Kita tidak pernah menduganya dan tidak berharap. Tapi apakah itu terjadi? Iya. Terus bagaimana kita mengatasinya berhubungan dengan manajemen krisis ini? Maka yang perlu dipahami lebih dulu adalah pola pikir kita. Kita selalu berasumsi bahwa sebesar atau sekecil apapun perusahaan atau organisasi tempat kita bekerja akan tidak pernah selalu aman dari krisis. Dan upaya memikirkan potensi krisis atau jenis-jenis krisis yang bisa berdampak pada perusahaan adalah langkah awal bagaimana kita mengelola krisis. Langkah yang kedua adalah kita perlu membentuk tim manajemen krisis. Siapa saja yang perlu ada di dalamnya? Yang pertama tentu saja perwakilan top manajemen. Dia bisa wakil direktur atau wakil komisaris, dia bisa HRD, karena nanti berhubungan dengan sumber daya, siapa yang perlu dilibatkan. Dia bisa berhubungan dengan K3 atau Komite Keselamatan Kerja di tempat kerja. Kemudian tentu saja nggak kalah penting, rekan-rekan semua sebagai perwakilan dari komunikasi korporat atau public relation perusahaan. Sehingga kemudian semua langkah atau kebijakan yang diambil oleh tim manajemen krisis kemudian dikomunikasikan kepada stakeholder relevan. Karena Anda perlu ingat bahwa banyak stakeholder ketika krisis terjadi itu berhubungan atau punya kepentingan dengan perusahaan. Mereka ingin tahu apa langkah yang telah diambil dan bagaimana kita mengambilnya. Sehingga cara kita berkomunikasi akan menentukan bagaimana perusahaan mengelola krisis. Setelah itu barulah kemudian kita merencanakan respon atas krisis yang terjadi.
Karena krisis yang dibiarkan hanya akan menjadi bola liar bagi perusahaan. Bagaimana cara kita merencanakan perencanaan krisis yang baik akan kita pelajari pada pertemuan modul belajar berikutnya. Tapi paling tidak dari sini rekan-rekan perlu paham bahwa jangan pernah mengabaikan krisis, karena krisis akan bisa berdampak pada reputasi perusahaan. Dan pada modul sebelumnya saya sudah bercerita kasus Adam Air menunjukkan kecelakaan atas jatuhnya pesawat Adam Air KI574 di tanggal 31 Desember tahun 2006 berdampak akhir pada kebangkrutan Adam Air di bulan April 2007. Semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua.